Oke, sekarang kita langsung masuk ke price action daripada Bitcoin ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita awalin dari time frame daily dulu. Nah, jadi kalau kita lihat di time frame daily, sebenarnya Bitcoin masih bisa nanjak nih, teman-teman. Reasonnya apa? Karena di sini kita melihat pergerakannya cukup korektif, teman-teman, dibanding pergerakan yang sebelumnya. Ini adalah pergerakan yang impulsif. Jadi di sini adalah pergerakan korektif, artinya ini bisa jadi momennya akumulasi daripada bigger players ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini korektifnya, pergerakan korektifnya membentuk yang namanya descending channel, teman-teman. Ataupun kalian bisa bilang ini adalah falling wedge ya. Ya, whatever it is, intinya ini adalah pergerakan korektif. Nah, yang mana secara precision ini bisa dibilang lebih ke arah bullish nih, teman-teman. Tapi kalau memang dia nanti bisa nanjak, yang jadi pertanyaannya duitnya dari mana, teman-teman? Money flow-nya dari mana? Gitu. Yang mana kita tahu nih sebelumnya case daripada BNB ataupun Binance itu memberikan dampak yang cukup negatif untuk crypto market, terutama BNB dan juga Bitcoin, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari fundamental ataupun sentimen, news, bahkan news sekalipun itu belum mendukung untuk Bitcoin terjadi rally untuk kedepannya, teman-teman. Yang mana kalau kita ngelihat di sini untuk BTC dominance, sebenarnya BTC dominance udah cukup positif ya, teman-teman. Kenapa? Kita ngelihat di sini BTC dominance udah berhasil break daripada area sideways sebelumnya, teman-teman. Dia berhasil close di atas area sideways sebelumnya. Which mean ini adalah sign positif untuk Bitcoin terutama, teman-teman. Karena kita tahu money flow-nya udah berpindah ke Bitcoin nih. Untuk BTC dominance-nya aja. Nah, jadi kalau kita lihat di time frame daily, sebenarnya belum ada ciri-ciri reversal ya untuk time frame daily, teman-teman. But guys, kalau kita tarik ya untuk histori ke belakang sebenarnya, teman-teman, teman-teman bisa gambarin trendline ya sebenarnya di lower swing yang ada di sini, teman-teman. Teman-teman bisa tarik dari sini ke swing yang ini, nge-connect ini yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman bisa dapetin trendline, teman-teman. Teman-teman bisa dapetin trendline. Nah, Bitcoin so far masih bertahan di atas level trendline itu, teman-teman. Nah, itu satu confluence-nya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita gambarin Fibonacci retracement ya, kita tarik dari swing yang impulsif ini, dari low swing yang ada di sini ke swing top yang ada di sini. Nah, Bitcoin so far masih bertahan di atas level Fibonacci 50%, teman-teman. Yang mana level Fibonacci 50% ini berkonfluence dengan area support dan resistance. Dia resistance become support. Dan satu lagi, teman-teman, area ini berkonfluence dengan demand zone yang ada di sini, teman-teman. Artinya ada 3 confluence nih. Yang satu ada Fibonacci 50%, ada level SNR support dan resistance, dan yang ketiga adalah supply dan demand. Di sini bertepatan dengan area demand zone. Dan juga dapat dukungan dari lower trendline nih, teman-teman, di daily time frame. Nah, jadi kalaupun memang dia nanti nanjak, yang jadi pertanyaannya duitnya dari mana? Kita nggak tahu. At least secara short term, kita nggak bilang mid term to long term ya. Secara short term aja, Bitcoin masih dalam tekanan sellers, teman-teman. Kita belum menemukan yang namanya indikasi terjadinya reversal, teman-teman. Walaupun kita tahu hasil dari news event yang tadi malam dirilis itu cukup positif untuk market, tapi alhasil market cenderung crash ya, teman-teman. Itu untuk daily time frame. Nah, sedikit tentang Fibonacci, teman-teman ya. Kalau memang dia berhasil kembali bullish, jadi kalau kita lihat di histori ke belakang, Bitcoin cukup respect terhadap harmonic Fibonacci retracement, teman-teman. Jadi kita tarik Fibonacci dari swing low yang ada di bawah sini, kemudian dia respect terhadap 61,8, dan kemudian di sini kita tarik lagi Fibonacci dari swing low yang di bawah sini ke swing top yang ada di sini, dia tetap respect terhadap Fibonacci 61,8. Nah, apakah untuk kali ini Bitcoin masih bisa drop sekali lagi sampai ke 61,8, teman-teman? Nah, jadi saya pikir Bitcoin secara sentimen belum mendukung untuk bullish, teman-teman. Jadi saya pikir level confluence ini bisa berbahaya ya, cukup berbahaya juga. Walaupun teman-teman bisa beranggapan bahwa dia bisa sedikit bullish, teman-teman, saya pikir lebih sabar sedikit aja karena kita belum mendapatkan indikasi terjadinya reversal, teman-teman. Oke, itu untuk time frame daily ya, sekilas untuk time frame daily. Nah, jadi sekarang kita masuk ke time frame yang lebih major ya, bukan lebih major sih, lebih kecil tapi medium time frame lah bisa dibilang. Nah, jadi saya di time frame 4 ini saya sempat sharing ke teman-teman di Discord ya, teman-teman. Di time frame 4 saya melihat ada yang namanya falling wedge, medium falling wedge. Jadi saya di sini mengatakan bahwa di 4 time frame bullish perspektif. Jadi saya melihat dari perspektif yang ke arah bullish ya, teman-teman. Jadi di sini saya mengatakan bahwa there is a medium falling wedge, saya bilang. But guys, Bitcoin totally masih bearish.
karena ada potensi untuk Bitcoin menguat dengan adanya data FOMC yang bakal dirilis nanti malam. Jadi saya pikir adalah ya, biasanya cukup masuk akal lah jika Bitcoin bisa menguat, karena saya berpikir bahwa dari data FOMC yang nanti malam dirilis dengan data yang nggak bakal dinaikin ataupun interest rate yang nggak bakal dinaikin, market bisa cenderung positif. Tapi alhasil ya kita ngelihat market crash ya teman-teman. Tapi crashnya di sini kita melihat Bitcoin masih bisa ya bertahan lah di bawah level trendline ini, lower trendline di sini, lower volume wedge yang ada di sini. But so far guys, kita belum melihat indikasi terjadinya reversal di time frame yang lebih kecil sekalipun. Jadi untuk di time frame 4 kita belum melihat volume wedge ini bisa terdevelop dengan baik ya. Jadi kalau kita masuk ke time frame 1, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini Bitcoin masih cukup respect terhadap area supply dan demand, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini Bitcoin sempat crash ya kemarin, saya lupa tuh gara-gara apa, dan kemudian dia langsung recovery, teman-teman. Recovery-nya cukup impulsif. Nah, tapi teman-teman, begitu dia menyentuh area supply yang ada di sini, area supply di sini dia langsung reject, teman-teman. Dia perlahan-lahan turun, dan kemudian dia retrace terhadap area Fibonacci 61,8 sih ini kalau nggak salah saya kemarin. Nah, tepat di 61,8 dia tetap respect, teman-teman. Dia tetap respect terhadap 61,8. Dia ngebentuk yang namanya sekilas ya bisa dibilang channel ya, kemudian dia breakdown kembali. Cukup masif, teman-teman. Artinya kita mendapatkan area supply di sini. Dan saya ngedrag area supply tersebut ke samping ya. Nah, kemudian kita ngelihat Bitcoin masih cukup korektif ya pergerakannya untuk mengalami penguatan. Di sini kita ngelihat dia ngebentuk sebuah channel dan alhasil dia menyentuh supply di sini dan terreject kembali, teman-teman. Nah, di luar news kalau kita ngelihat secara precision aja, dia begitu reject daripada supply di sini, dia keluar ataupun breakdown daripada channel yang ada di sini, teman-teman ya. Dan dia kembali drop down lagi ya, teman-teman, sorry. Nah, jadi di luar dari dukungan news, kita secara precision aja Bitcoin sangat respect terhadap area golden ratio Fibonacci, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa gambarin juga Fibonacci tarik dari swing low ke swing high ke swing low sini juga bisa ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia di antara level 50% dan juga 61,8 Fibonacci retracement. Bitcoin sangat respect terhadap area Fibonacci ini. Nah, jadi teman-teman kalau memang teman-teman bisa mau cari tahu dia pullback sampai mana, teman-teman bisa gunakan Fibonacci juga ya. Jadi teman-teman bisa tarik dari swing yang ada di atas ini, kemudian bisa tarik ke swing low yang ada di bawah sini ya, teman-teman. Nah, jadi jika nantinya Bitcoin bisa retrace, mungkin level terdekat ada di level SNR ini ya, dia berkonfluence dengan level SNR ini, dia support menjadi resisten, dia kemudian bisa reject kembali dari area sana. Tapi saya pikir itu bukan titik entry yang ideal. Saya beranggapan Bitcoin bisa nanjak sejauh-jauhnya sampai level supply zone yang ada di atas sini, sama seperti hal yang historis sebelumnya ya, teman-teman. Dia naik secara korektif, kemudian dia reject, kemudian dia naik lagi secara korektif, menyentuh area supply, kemudian dia reject kembali, teman-teman. Ini setup ini yang seperti ini yang saya cari ya, teman-teman ya. Nah, jadi saya pikir kalau memang nantinya Bitcoin bisa menguat kembali, ya saya masih mencari opportunity melakukan short sell pada Bitcoin ya, teman-teman. Jika nanti ya teman-teman mau ambil posisi long term ya, maksudnya bukan long term, maksudnya long posisi lah ataupun buy posisi ya, saya pikir ini terlalu riskan, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tipikal yang countering the trend. Mungkin teman-teman melihat wah iya ini jatuh banget nih, dalam banget, udah mungkin waktunya bisa koreksi nih gitu kan, dia bisa nanjak. Saya sarankan sih jangan deh ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen ambil juga, teman-teman pengen ambil sisi longnya, mungkin teman-teman bisa manfaatkan waktu dia nanjak ya kan, dia nanjak secara korektif, kemungkinan dia reject di area 50%, teman-teman bisa manfaatkan level itu. Tapi dengan catatan ya, teman-teman, harus terjadi yang namanya konfirmasi terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat di sini ya, mungkin ada yang bilang ini dia udah break daripada falling wedge ya, teman-teman bisa lihat di sini, kemungkinan dia membentuk falling wedge ataupun dia membentuk sebuah channel. Teman-teman bisa adjust trendline yang ada di sini. Kita hapus dulu, dia membentuk trendline di sini ya, dia membentuk sebuah channel, descending channel. Nah, kemudian teman-teman bisa tunggu dia break dari sana, create yang namanya higher high, kemudian teman-teman bisa tunggu pullbacknya, teman-teman, dan teman-teman bisa masuk lalu pullbacknya untuk melakukan long position. Tetap ingat, teman-teman, ini adalah countering the trend. Ya, saya tidak sarankan teman-teman untuk melakukan countering the trend karena sangat beresiko ya, teman-teman. Saya lebih sarankan biarin aja dia naik secara korektif, kemudian kita mendapatkan konfirmasi untuk melakukan entry short. Nah, itulah timing yang tepat untuk kita melakukan entry pada Bitcoin khususnya, teman-teman. Nah, jadi saya pikir
untuk Bitcoin secara short term biasanya masih ke arah bearish ya, totally masih bearish teman-teman. Dari sentimen, dari news, dari FAD yang dihasilkan masih dalam keadaan yang bearish teman-teman ya. Belum ada ciri-ciri terjadinya reversal, mau itu dari secara short term, medium ataupun long term teman-teman. But guys, if you wanna ya bisa dibilang melakukan akumulasi ya terhadap spot market, mungkin ini adalah timing yang cukup pas karena kita tahu Bitcoin sudah berada di area confluence yang cukup krusial di daily time frame. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di daily time frame, teman-teman pengen melakukan akumulasi, di sini teman-teman berpikir bahwa ada area 50%, ada area demand zone, kemudian ada area support dan resistance. Ya, why not teman-teman? Ya kan? Teman-teman bisa melakukan akumulasi terhadap spot marketnya teman-teman. Tapi tetap ingat ya teman-teman, jangan all in. Jangan all in, karena kita nggak pernah tahu dipnya ada di mana, bottomnya ada di mana. Tetap kita lakukan yang namanya dollar cost averaging, at least ya cicil belilah untuk spot market. I think ya mudah-mudahan cukup clear ya teman-teman untuk penjelasan daripada precision daripada Bitcoin ya. Saya pikir untuk medium, long term ataupun short term masih ke arah bearish totally. At least kita tunggu yang namanya koreksi daripada Bitcoin ya untuk melakukan ya sell short lah ya. Oke. Saya pikir itu aja dulu ya teman-teman. Sorry kalau memang saya late update ya, karena memang belakangan saya rada sibuk, masih banyak urusan. Jadi saya ya sebagai permohonan maaf saya update market melalui video ini. Oke. Mudah-mudahan penjelasan cukup jelas ya teman-teman. Penjelasan price action, fundamental ya, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambarannya untuk kedepannya teman-teman. Terus kita tahu teman-teman the Fed bakal tetap naikin suku bunga. At least kedepannya Bitcoin masih tetap dalam keadaan bearish. Oke, udah dapat gambarannya. Tetap cari potensial yang ke arah bearish ya teman-teman. Setup yang bearish teman-teman. Oke, itu dari saya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambarannya. Oke, mudah-mudahan kita ketemu lagi di video kedepannya ya teman-teman. See you on the next video.